Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Subdain dari kelas 10 MIPA 3 dari Sekolah SMA Negeri 1 Karawang. Di sini saya akan memperjelaskan 8 infografis kerajaan-kerajaan Silakan disimak videonya. Yang pertama, ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha bercorak maritim yang mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Sriwijaya memiliki hubungan yang erat dengan Jawa, terutama karena relasi raja-rajanya yang berasal dari Jawa. Kemunculan Sriwijaya pada abad ke-6 Masehi sendiri masih menimbulkan sejumlah pertanyaan karena eksistensinya yang lebih lambat dibandingkan kota-kota di Asia Tenggara. Mengingat perdagangan antara Romawi, India, Cina telah berkembang pesat, sementara posisi Sriwijaya pesisir Sumatera Timur merupakan bagian dari jalur utama tersebut. Pendiri kerajaan Sriwijaya juga merupakan bagian yang sulit dipecahkan oleh penelitian karena dalam sumber-sumber yang ditemukan tidak ada struktur genealogis yang tersusun rapi antara Raja S. Prasasti. Kedudukan Bukit 622 Masehi menyebutkan nama Nembutahyang dan Stiltal 684 Masehi menjelaskan menjadi Dapuntahyang Sri Jayanasa. Keduanya prasasti ini penjelasan tertua mengenai seorang yang dianggap sebagai raja atau pimpinan Sriwijaya. Masa kejayaan Balaputra Dewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya. Namun pada dasarnya Sriwijaya mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Hal ini dikarenakan raja-raja setelahnya disibukkan dengan peperangan dengan Jawa pada tahun 922 Masehi dan 1016 Masehi, dilanjutkan oleh kerajaan Kola pada tahun 1017 Masehi sampai dengan 1025 serta menawan Raja Sri Sanggrawijaya pada masa kekuasaan Balaputra Dewa sampai dengan Sri Marawijaya menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan antara India dan Cina. Yang kedua, ada Kerajaan Majapahit. Tumbuhnya Kerajaan Majapahit dimulai dari runtuhnya Singosari dan gugurnya Kartanegara akibat serangan dari Raja Kediri dan Jayakatwang. Serangan ini dilancarkan pada tahun 1292 Masehi. Pada waktu bersamaan, ketika Singosari mengirimkan sebagian pasukannya untuk melewat dalam rangkaian ekspedisi Pemelayu, Singosari runtuh seiring wafatnya Kartanegara dan dikuasai oleh Kadiri. Seluruh kerabat Kartanegara melarikan diri, termasuk Raden Wijaya yang merupakan keponakan dari Kartanegara. Raden Wijaya melarikan diri ke Madura dan diterima oleh Wiraraja, meminta bantuan agar dapat diterima oleh Jayakatwang dengan menyatakan kesetiaannya. Raden Wijaya kemudian berbalik menyerang Jayakatwang dan mendirikan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar Nusantara pada masa Hindu dan Buddha, berdiri pada akhir abad ke-13 sampai dengan abad ke-16 seiring dengan berjayanya kerajaan Islam. Pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya yang merupakan menantu sekaligus keponakan Kartanegara. Raden Wijaya memohon kepada Jayakatwang untuk membuka wilayah pertahanan sebagai pengabdian terhadap Jayakatwang. Raden Wijaya dengan bantuan Wiraraja Jayakatwang menyerah di hadapan pasukan Cina, dan setelah itu Raden Wijaya berganti menumpas ribuan tentara Cina. Raden Wijaya kemudian menobatkan diri sebagai Raja Majapahit dengan gelar Kertajasa pada tahun 1293. Masa kejayaan Majapahit berada pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, terutamanya ketika Hayam Wuruk masih dibantu oleh Gajah Mada sebagai Mahapatih.
pada tahun 1350 sampai 1357. Pada masa ini, Cakrawala, Mandala, Majapahit mencakup wilayah yang sangat luas, menjangkau Tumasik, Semenanjung hingga Nusantara Timur. Pada masa yang buruk, juga ditingkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi perbaikan irigasi, pembukaan tanah pertanian, dan pembuatan bendungan. Yang ketiga, ada Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran berdiri pada tahun 932 Masehi sampai dengan 1579 Masehi. Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda merupakan kerajaan Hindu yang terletak di Parahyangan Sunda. Pakuan berasal dari kata Pakuan yang mengartikan sebuah kota. Di masanya, para masyarakat Asia Tenggara terbiasa untuk menyebutkan sebuah kerajaan dengan nama ibu kota. Dan dari beberapa catatan yang ditemukan, Kerajaan Pajajaran dibangun pada tahun 923 oleh Sri Jaya Bupati. Sementara Pakuan Pajajaran secara resmi dinyatakan berdiri saat Jaya Dewata naik tahta pada tahun 1482 dan bergelar Sri Baduga Maharaja. Sejarah kerajaan banyak dikisahkan dalam berbagai cerita. Pemimpin Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran tercatat ada 5 orang raja yang memimpin Kerajaan Pajajaran saat masih kedudukannya di Pakuan Pajajaran, yaitu yang pertama ada Sri Baduga Maharaja dari tahun 1482 sampai dengan 1521 Masehi. Yang kedua ada Surawi Sesa dari tahun 1521 sampai dengan 1521 Masehi. Yang ketiga ada Ratu Dewata dari tahun 1535 sampai dengan 1543 Masehi. Ada yang keempat ada Ratu Sakti dari tahun 1543 sampai dengan 1551. Dan yang terakhir, yang kelima, ada Ratu Nilakendra dari tahun 1551 sampai dengan 1567 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran. Dari 5 raja yang memimpin tersebut, masa kejayaan terjadi pada saat Sri Baduga Maharaja menduduki singgasana raja. Berbagai pembangunan fisik dilakukan untuk memudahkan kehidupan kerajaan dan rakyat. Sunda berbagai kisah dan cerita tak henti menyebutkan Sri Baduga Maharaja. Bahkan hingga kini namanya masih dielu-elukan oleh masyarakat Sunda. Keruntuhan Pajajaran terjadi pada tahun 1579 Masehi akibat serangan dari Kesultanan Banten. Yang keempat ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Bahkan kerajaan ini adalah kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia. Kerajaan ini diperkirakan telah berdiri semenjak abad ke-5 Masehi atau kurang lebih 400 Masehi. Salah satu yang menjadi bukti bahwa Kerajaan Kutai telah mengalami hubungan dengan India adalah ditemukannya yupa atau semacam batu yang bertulis bahasa Sanskerta. Sanskerta adalah bahasa Hindu asli yang menggunakan aksara Pahlawa. Aksara tersebut telah digunakan di tanah Hindu dari sekitar 400 Masehi. Melalui temuan itu, sejarawan dapat menyimpulkan bahwa Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu yang tertua di Indonesia. Pendiri Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Martadipura atau Mulawarman didirikan oleh pembesar kerajaan Champa, Kamboja bernama Kudungga yang selanjutnya meneruskan tahtanya kepada Raja Asmawarman, kemudian Raja Mulawarman. Ketiga raja tersebut merupakan raja yang paling tersohor. Dari tulisan yang tertera pada prasasti Yupa peninggalan Kerajaan Kutai, nama Raja Kudungga diperkirakan merupakan nama asli Indonesia.
Generasi selanjutnya seperti Asmawarman atau Mulawarman menunjukkan nama yang telah berpengaruh dan diambil dari nama India. Upacara yang dilaksanakan juga sudah menunjukkan kegiatan upacara agama Hindu. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Pada masa kekuasaan Raja Mulawarman, Kutai mengalami zaman kemasan. Kehidupan ekonomi mengalami perkembangan yang pesat sekali. Kejayaan ini dapat dilihat dari aktivitas ekonomi dalam salah satu prasasti Yupa yang ditemukan. Dikatakan bahwa Raja Mulawarman telah melakukan upacara selamatan emas yang sangat banyak. Tidak hanya itu, bahkan diperkirakan kerajaan ini telah menjalin hubungan dagang internasional yang cukup besar. Yang kelima, ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berasal dari dua kata, yaitu Taruma, diambil dari nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum, serta negara yang artinya kerajaan atau negara. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad 4 sampai dengan 7 Masehi atau 358 Masehi berdasarkan naskah Wangsakerta. Kerajaan ini didirikan oleh Jayasi Ngawarman yang datang dari India. Setelah kalah berperang di sana, Tarumanegara juga meninggalkan banyak peninggalan seperti halnya kerajaan lain. Pendiri Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman pada tahun 358. Dalam naskah itu dikatakan pada abad keempat Masehi, Nusantara didatangi oleh sejumlah pengungsi dari India yang mencari pelindungan akibat terjadi peperangan besar di sana. Tarumanegara 10 tahun berjalan. Ternyata desa ini banyak didatangi orang-orang sehingga Tarumadesa menjadi besar. Pada akhirnya wilayah yang hanya di setingkat desa tersebut berkembang menjadi kota atau negara. Lambat laun kota tersebut semakin menunjukkan perkembangan yang pesat sehingga Jayasigawarman membentuk kerajaan yang dinamakan Tarumanagara. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Masa kejayaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan ketika di bawah pimpinan Purnawarman. Pada masa kepemimpinan Purnawarman, kekuasaan Tarumanegara diperluas dengan menaklukkan berbagai kerajaan-kerajaan yang berada di sekitarnya. Luas kekuasaan Tarumanegara hampir sama dengan luas daerah Jawa Barat sekarang. Purnawarman juga dikenal sebagai raja yang memperhatikan rakyatnya. Lagi-lagi, salah satu kebijakan yang paling berpengaruh besar adalah pemindahan ibu kota ke daerah tepi pantai, lokasi yang lebih strategis, dan penggalian sungai untuk irigasi, akses maritim, dan penghalau banjir. Yang keenam, ada Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah salah satu kerajaan tradisional yang bercorak Hindu-Buddha dan berkembang di pesisir utara Jawa Tengah sekitar abad 16-17 Masehi. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakatnya adalah bahasa Melayu kuno dan bahasa Sanskerta. Oleh sebab itulah masyarakat yang tinggal sebagian besarnya beragama Buddha dan Hindu, dan ada sebagian kecil lainnya yang menganut kepercayaan leluhur. Pendiri Kerajaan Kalingga. Kerajaan ini didirikan oleh Prabu Wasumurti hampir bersamaan dengan Raja ke-8 Tarumanagara. Masa kejayaan Kerajaan Kalingga. Masa kejayaan Kerajaan Kalingga adalah pada saat dipimpin oleh Ratu Sima sejak 674 hingga 732 Masehi. Sang ratu begitu menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, seperti dengan penerapan hukum yang sangat tegas sekali.
Ibu kota kerajaan Kalingga adalah Kaling di Jepara. Wilayah tersebut dikenal sebagai subur sehingga masyarakat banyak mengandalkan dunia pertanian sebagai mata pencahariannya. Bukan itu saja, bahkan perdagangan hasil buminya sampai ke negeri Tiongkok. Oke, lanjut yang ketujuh. Ada kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari adalah salah satu kerajaan yang berada di Jawa Timur. Kerajaan ini juga biasanya dikenal sebagai sebutan Singosari, berdiri pada tahun 1222. Pendiri kerajaan Singosari, kerajaan ini didirikan oleh Kek Arok. Singasari sendiri diperkirakan berada pada daerah yang bernama Singasari, tepatnya di Kota Malang, Jawa Timur. Masa kejayaan kerajaan Singosari. Kerajaan yang berasal dari Provinsi Jawa Timur ini mulai berkembang dan mempunyai wilayah kekuasaan yang cukup luas berkat kepemimpinan Raja Kertanegara. Runtuhnya kerajaan Singosari. Singosari mengalami keruntuhan karena beberapa sebab. Yang pertama adalah akibat dari pemberontakan luar negeri. Yang kedua adalah tekanan yang dilakukan oleh luar negeri. Tekanan asing luar negeri ini berasal dari Kubilai Khan dan dinasti Yuan yang berasal dari negara Cina. Dan lanjut, yang terakhir, nomor 8, ada kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno diperkirakan berdiri pada abad ke-8 di Jawa bagian tengah. Kerajaan ini sempat dipimpin oleh 2 dinasti, artinya terdapat 2 wangsa atau keluarga turun-temurun yang memimpin secara bersamaan. Dinasti pertama adalah dinasti Sanjaya yang beragama Hindu, sementara yang kedua ada dinasti Sailendra yang bercorak agama Buddha. Meskipun begitu, kedua dinasti diketahui memimpin berdampingan secara damai. Strategi pemerintahan yang digunakan biasanya kedua dinasti saling mengisi kekosongan, namun terkadang juga memerintah secara bersama. Pendiri kerajaan Mataram kuno. Pendiri dari kerajaan ini yaitu Sanjaya, yang sekaligus pendiri dari Wangsa Sanjaya, beragamakan Hindu. Setelah Sanjaya wafat, posisinya diisi oleh Rakai Penangkaran yang selanjutnya agamanya berpindah menjadi Buddha Mahayana. Masa kejayaan Mataram kuno. Raja kerajaan Mataram kuno yang paling terkenal adalah Raja Sanjaya. Dalam meneruskan kekuasaan sana, Sanjaya bersikap arif, adil dalam memerintah dan memiliki pengetahuan luas. Buktinya, para pujangga dan raja sangat hormat terhadap Sanjaya. Di bawah pemerintahan Raja Sanjaya, rakyat hidup makmur, kerajaan menjadi aman dan tentram. Keruntuhan kerajaan Mataram kuno. Sesudah pemerintahan Balitung berakhir, kerajaan Mataram mulai mengalami kemunduran. Raja yang berkuasa setelah Balitung adalah Daksa, Tulodong, dan Wawa. Beberapa menyebabkan kemunduran Mataram kuno adalah antara lain adanya bencana alam dan ancaman dari musuh yaitu kerajaan Sriwijaya. Sekian video penjelasan 8 infografis kerajaan-kerajaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan dari saya yang menyinggung perasaan teman-teman Bapak Ibu guru sekalian. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.